Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia besar kepada kita sekalian, di mana kita semua oleh Allah ditakdirkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kebaikan kita ini semakin banyak, agar derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti semakin tinggi. Pahala-pahala yang Allah akan berikan itu semakin banyak kepada kita sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jadikan hari-hari di bulan Ramadan ini sebagai fokus utama kita. Jangan kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan tentang Ramadan, bahwasanya Ramadan ini jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang dapat dihitung. Artinya tidak lama datangnya Ramadan sampai nanti dia akan meninggalkan kita, itu tidak lama. Antara 29 hari sampai 30 hari. Ini ayyam, ini hari-hari yang harus kita betul-betul kita perhatikan, menjadi fokus utama kita. Agar kita isi dengan amal saleh, kita isi dengan istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Apalagi kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Bagaimana tidak akan senang kita ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Orang yang banyak dosa tentunya merasa gembira dia dengan Ramadan, karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang yang banyak terledor dalam hidupnya untuk melakukan amal-amal soleh, dia bergembira karena ini kesempatan dia untuk kemudian meningkatkan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini dan di dalam menjalani hari-harinya di bulan suci Ramadan ini ada 3. Yang pertama, mereka yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan. Mungkin sebelum Ramadan dia tidak terbiasa datang ke masjid menunaikan salat jamaah. Tapi ketika Ramadan dia melatih dirinya untuk berjamaah. Ketika kondisinya tidak memungkinkan, seperti sehalnya pada saat ini misalnya ketika terjadi pandemi COVID-19, tidak memungkinkan dia untuk salat jamaah di masjid, tapi dia lakukan salat jamaah itu di rumahnya. Dia latih dirinya. Bagaimana dia membiasakan dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Dia latih dirinya. Mungkin sebelum Ramadan dia tidak terbiasa merutinkan dirinya membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini dia latih. Dia membiasakan dirinya. Dia terus membaca Al-Quranul Karim.
Mungkin sebelum Ramadan dia tidak terbiasa bangun di malam hari. Nah, tapi di bulan Ramadan ini dia latih dengan kegiatan sahur itu, mengkondisikan dirinya untuk bangun di malam hari. Dengan kegiatan sholat tarawih, dia melakukan sholat malam. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melatih dirinya. Dengan harapan tentunya ketika dia melatih dirinya selama sebulan penuh, maka dia nantinya ketika keluar dari bulan Ramadan ini, dia sudah terbiasa melakukan apa yang dia usahakan untuk dia biasakan di bulan Ramadan ini. Waktu 30 hari atau 29 hari ini adalah merupakan waktu yang dipilih bagi kita sekalian untuk membiasakan diri. Kalau seekor binatang misalnya, anak merpati misalnya, selama 20 hari, 30 hari dia diletakkan di kurungnya, di sangkarnya, maka ketika dia dilepas dengan bebas, dia akan kembali lagi ke tempatnya. Dia akan kembali ke sangkarnya, dia sudah tahu di mana tempatnya. Kenapa? Karena sudah diperkenalkan, sudah dibiasakan dia selama beberapa hari itu. Apalagi kita manusia. Oleh karena jangan sampai kemudian ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, setelah kita membiasakan diri kita, melatih diri kita, kemudian kita tinggalkan kembali apa yang sudah kita bangun itu, jangan. Mari kebiasaan-kebiasaan itu kemudian menjadi karakter kita. Ini yang pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang di dalam menjalani kehidupannya di bulan Ramadan. Dan ini tentunya sangat diharapkan dari kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kita bulan suci Ramadan ini adalah untuk mendidik kita, untuk mentarbiyah kita. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang telah mewajibkan kepada kita puasa, sebagaimana Allah Ta'ala telah wajibkan pula kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya kata Allah Ta'ala apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini, hari-harinya di bulan Ramadan ini, dia jadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan. Tentu berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama mungkin dia belum punya kebiasaan, belum dia merutinkan dirinya, sehingga dia jadikan Ramadan sebagai bulan melatih dirinya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah orang yang sudah punya kebiasaan. Dia biasa puasa Senin dan Kamis, dia biasa puasa 3 hari dalam setiap bulan, Ayyamul Bid, dia biasa membaca Al-Quran setiap hari. Tapi ketika masuk Ramadan, dia jadikan Ramadan ini sebagai peningkatan dalam seluruh amaliyahnya yang sudah dia biasakan sebelumnya. Kalau mungkin di luar Ramadan salat malamnya dia lakukan hanya 3 rakaat, 5 rakaat ya. Tapi di bulan Ramadan ini dia berusaha bagaimana semaksimal mungkin. Dia meningkatkan salat malamnya. Kalau mungkin di luar Ramadan dia baca Al-Quran itu mungkin hanya setiap harinya 2 lembar, 3 lembar. Di bulan Ramadan dia berusaha bagaimana minimal 1 juz. Bahkan ada yang meningkatkan dirinya sampai 2 juz. Dia harapkan agar bisa dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, bukan hanya sekali. Nah, itu artinya apa? Dia menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa orang yang dikatakan Ar-Rabih sebagai orang yang beruntung itu adalah orang yang
di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Besok itu lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang dikatakan orang yang sukses, orang yang beruntung. Man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Karena memang waktu-waktu ini terus berjalan. Waktu kita nggak pernah berhenti sejenak, nggak pernah. Waktu kita terus berjalan, nggak bisa kita tahan. Sejenak nggak bisa kita tahan. Nah, bagaimana kemudian kita berjibaku dengan waktu ini yang Allah Subhanahu wa taala terus jalankan kepada kita dan kita pun berjalan bersamanya. Lalu kita kemudian berusaha agar amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita itu semakin meningkat dari hari ke hari sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala ridho dengan kita. Nah, ini yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan diri, ya, sebagai bulan peningkatan diri. Jadi nggak benar kalau kemudian Ramadan ini justru seseorang mengalami produktivitasnya menurun, tidak. Produktivitas kita itu terus harus meningkat. Sebagai seorang mukmin itu dituntut bagaimana dia terus memproduksi kebaikan demi kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waf'alul khair." Ciptakanlah kebaikan itu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fa'ilul khair, menjadi pelaku kebaikan. Jangan sampai kemudian kita ini terus menjadi maf'ulul khair, menjadi objek dari kebaikan orang lain, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pelaku kebaikan itu sendiri. Kita ciptakan kebaikan-kebaikan itu. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita kemudian produktivitas kita itu semakin meningkat. Kita lihat bagaimana para salafus saleh. Ternyata kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, luar biasa. Dalam kondisi yang terbatas, ya, dalam keterbatasan yang mereka miliki dari sarana dan semacamnya, mereka tetapi menjadi orang-orang yang benar-benar produktif. Betapa banyak ulama-ulama kita dahulu, para salafus saleh itu di penjara misalnya, mereka bisa menghafalkan Quran. Di dalam penjara mereka bisa menulis buku, menghasilkan karya-karya yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itu maknanya mereka selalu berusaha menjadikan hidupnya ini agar terus produktif. Apa rahasianya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah? Bagaimana mereka itu menjadi produktif? Karena mereka memandang bahwa kehidupan ini adalah amanah. Kehidupan ini hendaknya dijadikan sarana untuk terus menambah kebaikannya. Begitu pandangan mereka. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, peluang yang Allah berikan kepadanya. Karena kalau sudah dia mati, tidak bisa lagi dia akan mengukir karya-karyanya, prestasinya. Kesempatannya di saat dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Orang menjalani Ramadan, dia menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadikan Ramadan sebagai bulan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan yang kedua ini? Kalau dengan yang ke satu sudah mungkin kita sudah bisa membedakannya, tapi dengan yang kedua, orang yang ketiga ini menjadikan Ramadan sebagai bulan syukurnya, itu maknanya dia benar-benar berusaha memaksimalkan dirinya
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan latar belakang, dengan motivasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan optimalisasi dan maksimalisasi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Orang yang ketiga ini dia sudah meningkat, selalu meningkat amaliyahnya, ibadahnya kepada Allah selalu meningkat. Tapi di bulan Ramadan dia benar-benar memaksimalkannya. Itu bedanya dengan orang yang kedua. Di bulan Ramadan dia sudah bukan hanya merupakan bukan hanya menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya, bukan hanya kemudian menjadi rutinitasnya, tetapi di luar Ramadan dia sangat luar biasa. Nah, ketika Ramadan dia lebih lagi. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi itu dikatakan beliau adalah orang yang sangat dermawan, tetapi ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan diumpamakan kerihil mursalah, bagaikan angin yang dilepas. Bagaimana angin yang dilepas itu? Begitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW motivasi hidupnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ingat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati Rasulullah SAW bangun di malam hari itu, dan didapati oleh Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kedua kaki beliau. Apa kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Atatakallafu hadha ya Rasulullah?" Kenapa engkau memaksakan dirimu, wahai Nabi? Waqad ghafarallahu laka, bukankah Allah Ta'ala telah memberikan ampunan untukmu? Nabi SAW ini manusia yang diistimewakan oleh Allah. Sebelum minta ampun pada Allah, Allah sudah menyediakan ampunan untuk Rasulullah. Allah sudah menyatakannya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Nabi Muhammad SAW. Waqad ghafarallahu laka. Kenapa ya Rasulullah? Di Sayyidah Aisyah mendapati Rasulullah SAW yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak dua kakinya itu, merasa heran. Nah, tentunya ini harus kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita yang banyak dosa, yang tidak ada jaminan bahwa kita nantinya akan masuk surga, ya nggak ada jaminan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aktivitas Rasulullah di siang hari, di malam hari. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, bagaimana salat malamnya Nabi. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala mengatakan, Qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih. Begitu aktivitas Nabi SAW di malam hari. Beliau salat, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lamanya setengah malam, 2/3 malam, 1/3 malam. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Di siang harinya Nabi SAW penuh dengan aktivitas yang panjang. Inna laka fin nahari sab'an tawila. Kata Allah Ta'ala, engkau wahai Muhammad di siang hari memiliki aktivitas yang sangat panjang. Subhanallah ya, Allah Ta'ala gambarkan aktivitas Nabi di siang hari itu bagaikan orang yang berenang. Karena kata sabhan itu berarti renang. Ya, Allah mengatakan sabhan tawila, renang yang sangat panjang. Orang yang melakukan aktivitas olahraga renang itu, dia pasti akan menggerakkan seluruh tubuhnya.
Dan daya atau kekuatan menang Rasulullah SAW itu sangat jauh. Nah, apa kata Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW, bagaimana jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kata Nabi SAW, bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu motivasi utamanya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang di dalam memasuki bulan Ramadan dan menjalani hari-harinya di bulan Ramadan ini, dia menjadikannya, ada yang menjadikan sebagai bulan latihan, ada yang menjadikannya sebagai bulan peningkatan, dan ada yang menjadikannya sebagai bulan syukur. Mari kita pastikan diri kita termasuk yang mana di antara tiga orang ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.